Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Mari kita lanjutkan kuliah dinamika proses dengan pokok bahasan penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan transformasi Laplace. Ya, kita ambil asumsi bahwa kondisi awal atau initial condition itu adalah pada keadaan steady atau steady state. Ini ya. Dan semua variabel dinyatakan dalam term deviasi. Apa maknanya? Ya, misalnya kita punya variabel itu adalah variabel Y. Ya, ini variabel fungsi waktu. Nah, lalu pada kondisi T sama dengan 0, variabel Y ini adalah seperti ini ya. Y pada saat T0 sama dengan Y steady seperti ini. Lah, term deviasi itu dinyatakan dengan huruf besar begini ya, YT sama dengan selisih Y pada saat T dikurangi Y pada saat steady. Inilah term deviasi. Contoh ya. Nah, prosedur umum penyelesaian transformasi Laplace itu ada 3 ya. Pertama, ini adalah ubah PD dalam bentuk S. Ini ubah PD dalam bentuk S. Lalu yang kedua, setelah kita ubah dalam bentuk S, kita buat hubungan antara variabel output dan input. Hubungan antara variabel output dan input inilah yang kita namakan dengan fungsi transfer. Nah, biasanya disimbolkan fungsi transfer ya dengan GS ya, gini misalnya kita punya fungsi transfer hubungan antara output ini variabel tidak bebas dan input variabel bebas, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita punya output ini adalah menggunakan persamaan fungsi transfer G dipengaruhi oleh variabel input S seperti ini ya. Kalau ingin kita gambarkan dalam diagram blok, maka diagram bloknya menjadi seperti ini. Kita punya input XS, ini masuk ke dalam sistem proses dengan fungsi transfer GS, menghasilkan output YS seperti ini. Itu ya. Nah, nanti kita akan bahas dengan contoh persamaan diferensial ya. Lalu prosedur yang ketiga adalah kita balik, kita invertkan bentuk Laplace menjadi bentuk waktu lagi untuk memperoleh responnya ya, ya. Jadi prosedur pertama ya, itu adalah dari T kita melakukan transformasi Laplace menjadi S, ini kan. Lalu kita ubah bentuk input output, kita punya fungsi transfer. Lalu kita lakukan invert ya, akhirnya kita ubah menjadi bentuk T lagi seperti itu. Ini adalah prosedur umum ya. Sekarang mari kita detailkan prosedur umum ini. Jika awalnya kita tidak mengetahui model matematikanya, maka kita harus susun ya. Pertama ini kita susun model matematikanya dulu. Misalnya kita diberi kasus proses tangki, proses heat exchanger, proses reaktor dan lain-lain, maka kita harus susun model matematikanya dulu, persamaan diferensial biasa dalam time domain. Ya, lalu setelah kita susun model matematika, kita lihat apakah model matematika yang kita susun ini ada yang tak linier. Maka jika ada, kita lakukan linearisasi terhadap persamaan tak linier. Lalu setelah PD-nya linier, maka kita ubah PD linier tersebut dalam term deviasi. Setelah
kita punya PD linear dalam term deviasi, lalu kita laplaskan. Ya, kita laplaskan. Artinya kita ubah dalam bentuk apa? S, ya. Lalu kita buat hubungan output terhadap input, ya. Hubungan antara output dan input ini yang kita kenal dengan fungsi transfer tadi, ya, fungsi transfer GS, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah untuk mengetahui respon output terhadap perubahan input, maka kita harus balik atau invert Laplace menjadi waktu lagi. Nah, mari kita lihat contoh penyelesaian berikutnya. Kita mempunyai persamaan diferensial orde 1 ini. Pangkatnya 1. Di mana Y ini adalah output, sedangkan X adalah input. Ini kita sebut saja persamaan 1 gitu ya. Lalu kita punya keterangan bahwa Y ini adalah variabel output yang dipengaruhi oleh input, ya, dan X ini adalah input, ya. Sedangkan A1, A0 dan B itu adalah konstanta seperti itu, ya. Nah, diketahui pada saat T0 atau kondisi awal, kita punya Y0 sama dengan Y ini, ya, dan X0 sama dengan X ini diketahui. Nah, setelah kita susun persamaan diferensial, misalnya persamaan diferensialnya yang persamaan 1 ini, kita lihat apakah ada yang tak linier. Nah, ini semuanya sudah linier, ya. Maka kita tidak perlu linearisasi, kita langsung ke langkah ketiga, yaitu ubah dalam term deviasi. Nah, pada saat T0 maka persamaan 1 menjadi sebagai berikut. Nah, berarti kita masukkan, ya, persamaan term deviasi, ya, ke dalam persamaan 1. A1 kali D Y. Pada saat T sama dengan 0, Y sama dengan ini kan. Masukkan saja Y steady, ya. Gini dt. Lalu plus A0 kali Y steady sama dengan B kali X steady, ini kan. Ini sebut saja persamaan 2. Lalu kita subtrak persamaan 1 dan persamaan 2, ya. 1 minus persamaan 1 minus persamaan 2, akhirnya kita punya A1 turunan Y T minus Y steady per dt gini, ya, plus A0 kali dalam kurung YT minus Y steady per sama dengan B kali dalam kurung X T minus X steady. Nah, ini kalau kita sederhanakan kira-kira begini. A1 DY ini huruf besar, YT per DT plus A0 kali YT huruf besar sama dengan B kali XT. Nah, ini adalah persamaan berapa? 3. Persamaan 3. Ya,
persamaan 3 lalu kita kalikan dengan persamaan 3 dikalikan dengan 1/A0, maka menjadi to gitu ya. Kalikan dengan to dikalikan dengan, maaf ini baterainya habis, harus kita gas dulu ya. To kalikan dengan persamaan turunan y begini plus yt kali k xt, ini persamaan 4 ya kan, dimana nah sekarang kita punya k, dimana k itu adalah sama dengan B/A0 ya. Ini adalah persamaan berapa tadi? 5 ya. 5. Inilah yang kita sebut dengan proses gain ya, proses gain. Lalu to kita punya sama dengan apa? A1/A0. Ini persamaan 6. Ini yang kita sebut dengan proses time constant, konstanta waktu proses gitu ya. Nah, konstanta waktu proses. Nah, kita sudah punya bentuk term deviasi ini ya, persamaan 4. Oh ya, kita masih punya lagi bentuk deviasi. Ini kita definisikan YT sama dengan Y. Ini kan minus, nah ini persamaan 7, dan X itu adalah ya XT minus XT di sini persamaan 8. Ini yang kita sebut dengan term deviasi. Nah, sekarang kita lihat persamaan 4 ini sudah dalam term deviasi ya, persamaan 4. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke langkah 4, yaitu transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace persamaan 4 ya kan, transformasi Laplace persamaan 4. Nah, Anda punya transformasi Laplace persamaan 4, punya metode transformasi Laplace persamaan diferensial ya, Anda sudah pelajari minggu lalu ya. Konstanta dilaplaskan ya konstanta, ini persamaan diferensial dilaplaskan ya, kita ikuti saja dengan metode yang sudah kita pelajari lalu. Taunya keluar ya. Lalu Laplace dari persamaan diferensial di per dt adalah S Y S. Lalu Laplace dari YT adalah Y S. Laplace dari YT ya. Lalu Laplace dari KXT tentu saja adalah sama dengan K kali XS. Nah, ini kalau kita susun ulang hubungan input dan outputnya, akhirnya kita punya seperti ini, to S plus 1 XS. Nah, ini persamaan 9. Persamaan 9 ini adalah hubungan antara output variabel Y terhadap X. Jadi pengaruh X terhadap input, pengaruh X terhadap output Y ya. Nah, kalau kita susun fungsi transfernya maka begini ya, transfer function, fungsi transfer. Nah, dan seperti ini ya, G sama dengan hubungan antara output input ya, XS sama dengan K per to S plus 1. Ini adalah
fungsi transfer. Nah, fungsi transfer ini bisa kita gunakan untuk membuat diagram blok. Jadi kita punya input XS, ya kan, masuk ke sistem proses dengan fungsi transfer atau S plus 1 gini kan ya, lalu menghasilkan output YS kan. Nah, ini kita sudah sampai ke tahap prosedur yang kelima. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui respon Y terhadap perubahan X, maka harus lakukan prosedur yang keenam, yaitu dengan Laplace invert. Ya. Ketika kita Laplace invertkan, ya, Laplace invert YS, maka kita akan mendapatkan dalam fungsi respon dalam fungsi waktu lagi. Harus ini prosedur ke-6. Nah, tentu saja respon Y terhadap X itu tergantung dari jenis perubahan input. Ingat kan, minggu lalu Anda sudah mengenal beberapa perubahan input. Misalnya kita punya perubahan input step. Seperti ini, step. Lalu bagaimana dengan output Y-nya? Mungkin begini ya. Jadi gini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau bentuknya RAM begini, RAM itu begini, ini gini, terus linear gitu, semakin tak terhingga. Ini kita punya bentuk responnya juga mengikuti RAM. Nah, seperti ini, semakin tak terhingga. Bagaimana kalau sinus misalkan? Misalnya begini, ya, misalnya begini ya, outputnya ya sama, kira-kira gini. Nah, gini ya, ini adalah tipe-tipe perubahan output ya. Ini respons output atau Y dalam ini ya, YT terhadap perubahan input, inputnya adalah XT. Nah, seperti itu. Nah, penyelesaian prosedur 6 Laplace invert akan kita bahas next ya. Kita break dulu. Terima kasih.